Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sedikit bercerita, saya melakukan observasi kepada seorang anak yang menderita hidrosipalus, dan karena penyakit hidrosipalusnya itu, si anak terhambat dalam hal kognitifnya. Jadi ia pertumbuhannya pun juga terhambat dan agak lama ketika disuruh berpikir dan mengingat apa yang harus dia ingat. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian anak tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada masa seorang ibu mengandung atau sejak dilahirkan, ataupun juga semasa proses persalinan. Kemudian identitas siswa yang saya observasi bernama Sakinah, berumur 6 tahun. Kemudian nama anggota keluarga. Untuk ayah saya tidak menanyakan. Kemudian ibunya bernama Daniati. Yang mengantar Sakinah ketika sekolah maupun pulang, ia diantar sendiri oleh ibunya, yaitu Daniati. Alamatnya adalah di daerah Pasir Sari, Kota Pekalongan. Pada saat itu saya melakukan observasi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Tempat observasi di SDLB Bendan, atau tepatnya di halamannya. Pelaksanaan observasi dilakukan di SDLB Bendan, Kota Pekalongan. Observasi dilakukan di halaman SDLB tersebut karena pada saat itu sedang istirahat jam pelajaran. Kemudian wawancara dengan ABK. Saya tidak bisa mewawancarai anak dengan maksimal karena anak tersebut sulit diajak berkomunikasi dan hanya sedikit mau diajak berbicara. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya tidak bisa maksimal ya, karena tadi hambatan tadi. Saya melakukan observasi ketika anak tersebut sedang duduk dengan ibunya di serambi kelas. Kemudian catatan dari saya untuk ABK yang bersangkutan selama proses observasi. Sakinah ini adalah anak yang pemalu dan masih sulit untuk diajak berkomunikasi. Yang kedua, Sakinah tidak mudah berinteraksi dengan orang baru. Kemudian saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama, guru harus lebih sabar dalam mengajar ABK. Yang kedua, sarana dan prasarana yang ada di sana harus, terutama yang menunjang kegiatan belajar mengajar, harus lebih ditingkatkan. Yang ketiga, fasilitas maupun ruang harus lebih diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan dari hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila observasi saya kurang maksimal. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.